Sang super sub MOTM Victor Igbonepo, kenapa sih Coach Bojan Hodak suka banget memainkan Victor Igbonepo? Dan kali ini keputusan Bojan Hodak harus kita kritisi, memang strateginya gagal. Padahal Persib berani bersaing sebenarnya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, maknya Papa Victor kudu dikunci gitu di WC di Cina, jual wae gitu di Cinanya. Karena lagi-lagi Papa Victor bermain kurang baik. Sebelumnya di Liga dianggap menjadi salah satu pemain yang paling buruk penampilannya sehingga Persib Bandung gagal menang. Di ACL 2 pun sekarang Victor Igbonepo malah kembali membawa hal yang kurang baik bagi Persib Bandung. Sebenarnya satu hal yang ingin saya kritiki itu adalah pergantian Kakang Rodianto oleh Victor Igbonepo. Kakang memang pemain muda, tapi penampilannya di 2 dan mungkin 3 pertandingan termasuk sekarang bagi saya menampilkan satu permainan yang sangat bagus. Perkembangannya bagus, dewasa sekali. Bahkan komentator beberapa kali mengatakan kalau Kakang tampil sangat dewasa, dia begitu kokoh dengan hand-hand di lini kanan itu kan. Sebelumnya saya justru berharap yang cepat main tuh Beckham Putra dan David da Silva sebenarnya. Tapi pas udah lihat nomor 32 Bobotoh, aduh Papa Victor. Walaupun dengan segala hormat, Papa Victor adalah salah satu legend di Indonesia. Tapi untuk sekarang Victor Igbonepo benar-benar udah habis. Umur tidak bisa bohong. Kalau penampilannya, kualitasnya udah sangat-sangat drastis turun sekarang, udah nggak layak lagi lah ada di Liga 1. Dan tentu ini juga kritik bagi manajemen Persib Bandung agar bisa merotasi beberapa pemain, khususnya mungkin nanti di putaran kedua. Persib Bandung tampil cukup dikurung sebenarnya di babak pertama, tapi di babak kedua, saya ingin fokus ke babak kedua, Persib sebenarnya ada peningkatan. Persib sangat menjanjikan dengan penampilan permainan 1, 2, 3 sentuhan gitu kan. Bahkan saya sangat nunggu kapan Beckham Putra main, karena Beckham adalah salah satu pemain Persib Bandung yang sangat kreatif. Bahkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya pun di Liga, Beckham selalu terlibat, tampil bagus, memberikan kontribusi yang luar biasa. Saya juga sebenarnya agak sedikit bertanya-tanya, kenapa Beckham Putra malah disimpan di bangku cadangan oleh Coach Bojan Hodak. Mungkin tadi tujuannya agar Persib ketika nanti pemain Jay Jiang ini udah mulai, ya staminanya udah mulai turun, mereka konsentrasinya udah mulai pecah, masuklah seorang Beckham Putra dan David da Silva bisa menambah daya gedor bagi Persib Bandung. Tapi sayangnya baru aja masuk, Papa Victor udah langsung menjadi super sub, ngasih asis ke pemain JJ yang aduh bobotoh aing rada keuheuh gitunya, tapi kumaha deui lah, ini yang harus kita terima. Sebenarnya JJ yang tampil tidak bagus-bagus amat. Bahkan kalau seandainya kita boleh mereview semua tim-tim yang satu grup dengan Persib Bandung ini, seharusnya Persib bisa bersaing ya minimal ada di runner up. Pot FC kemarin penampilannya tidak bagus-bagus amat menurut saya. JJ yang sekarang tidak bagus-bagus amat juga. Cuman kita harus akui kalau Persib yang sekarang bukanlah Persib yang kemarin. Lawan kita tidak bagus-bagus amat, tapi Persib juga sekarang sedang tidak bagus. Kita harus akui itu. Bahkan ada salah satu komentar di salah satu postingan Persib Bandung, Persib tanpa David da Silva hanya sekelas tim Talkam. Saya tidak marah karena ada benarnya juga, walaupun ya Talkam teuing ya. Cuman maksud saya, Persib memang semenjak ditinggal oleh seorang David da Silva karena cedera, begitu kebingungan di sebenarnya lini pertahanan bagus, lini tengah bagus juga, tapi ketika bola udah mengalir ke depan, entah itu dari lini tengah ataupun dari lini pertahanan, Persib bingung nggak tahu harus digimanain gitu kan. Biasanya ada seorang Cio dan juga David da Silva yang benar-benar memasak lini depan sehingga menciptakan sebuah peluang dan gol, tapi ini Cio pun kehilangan arah. Bahkan Cio tidak lebih dari hanya pemain biasa kalau seandainya dia bermain sebagai seorang target man nomor 9, pengganti dari David da Silva. Ini bisa dilihat jauh sebenarnya dari era Coach Robert Rene Albert. Udah era Coach Robert Rene Albert, era Coach Luis Milla, sekarang era Coach Bojan Hodak. Ketika Persib kehilangan David da Silva, udah bingung Persib nggak tahu lah di lini depan tuh harus digimanain bola. Walaupun sebenarnya sekarang agak mendingan karena ada Dimas Derajat dan juga Cio Alves. Sebagus-bagusnya Cio, kalau dia disimpan sebagai seorang target man nomor 9, dia bingung.
nggak tahu harus kayak gimana mainnya. Ini bukan hanya sekarang, ini dari era Coach Roberto Albert saya udah bilang. Era Coach Luis Milla, udah itu Chiro tuh udah sering dipakai sebagai seorang target man. Tapi ya lagi-lagi bingung lagi ya. Mungkin karena Chiro memang spesialis penusuk dari sisi kiri atau sisi kanan gitu kan. Dan David da Silva pun ya kita harus akui nggak salah-salah amat kenapa David da Silva disimpan di babak kedua gitu kan, dimainkan cuma 15 menit awal, kurang 15 menit akhir kurang lebih ya, karena David da Silva yang masih belum pulih dan memang sedang berusaha untuk dimunculkan lagi ritme permainannya. Walaupun kalau menurut saya terlalu lama lah Bojan Hodak memasukkan David da Silva, mungkin bisa dicoba dulu dari semenjak babak kedua dimulai ya, walaupun enggak menit ke 45, mungkin ya bisa aja menit 50 atau 55, jadi bisa dimasukkan lebih cepat agar David da Silva juga udah benar-benar panasnya, karena kita sangat butuh David da Silva saat melawan Persebaya nanti di Liga. Kita tahu sekarang Persebaya sekarang sebagai pemuncak klasemen, permainannya luar biasa gitu kan. Kita butuh juru gedor yang sangat mantap gitu kan. Sebenarnya lini belakang bagus banget, sangat kokoh, Hen dan Kakang kokoh, Kocijan dan Nick Weaver kokoh juga, Edo tampil bagus. Lini tengah kita Del Pino, Tyran, Marklock dan juga Deddy Kusnandar tampil kokoh juga. Persib sebenarnya dari awal itu kokoh-kokoh. Tengah, belakang itu bagus-bagus. Cuman ya depan semenjak David da Silva hilang, Persib jadi bingung gitu kan. Bahkan sampai detik ini gitu kan. Dan ini PR bagi saya untuk Coach Bojan Hodak untuk bisa merealisasikan bagaimana strategi kalau seandainya ada beberapa pemain Persib Bandung yang memang tidak bisa bermain, dan itu inti banget. Salah satunya mungkin kalau seandainya tidak ada salah satu center back, tidak ada Nick, tidak ada Gustavo, siapa yang harus dipilih? Kalau tidak ada Marklock, walaupun di tengah banyak, ada Yoyanto, ada Adam Alis, ada Deddy Kusnandar, ada Matteo Petijan, ada Beckham Putra, ada Del Pino juga, ada Azikri juga, tapi tetap kadang-kadang ketika kehilangan Marklock tidak ada benar-benar pemain yang bisa box to box merajut di lini tengah gitu kan. Tidak ada David da Silva di depan, sulit juga. Bahkan sekali lagi, ini udah dilihat dari era Coach Roberto Albert. Ketika Persib Bandung tidak ada David da Silva. Nah, ini PR bagi Coach Bojan Hodak, karena ya tidak bisa pemain itu harus selalu main terus gitu kan. Apalagi dengan jadwal Persib Bandung yang sekarang, yang begitu padat, yang begitu luar biasa gitu kan, membuat para recovery para pemain Persib itu menjadi semakin sulit gitu kan, pemulihannya semakin lambat karena begitu padatnya jadwal. Ini kan benar-benar strategi yang harus bisa direalisasikan oleh Coach Bojan Hodak. Harus seperti apa nih tipe permainan Persib Bandung setelah tidak memiliki pemain-pemain yang jago pegang bola di depan, yang jago buka ruang, yang jago memasak bola seperti David da Silva, yang jago sprint dan juga membantu pertahanan seperti David da Silva. Harus seperti apa? Atau juga mungkin yang lebih agak ekstrimnya, Bojan Hodak juga harus cepat-cepat menyadari mana pemain yang harus dilepas di putaran kedua dan mana juga pemain yang harus diambil di putaran kedua untuk menutup seenggaknya pemain-pemain yang inti ketika mereka tidak bisa bermain. Karena walaupun sekarang skuad kedalaman Persib masih tebal, tapi menurut saya ketebalan itu hanya dimiliki oleh penjaga gawang dan juga lini tengah. Kalau untuk depan dan juga center back, Persib bagus, tapi pelapisnya kurang, begitu jomplang. Sakit ulah bobotoh ada enak gitu ya bikin videonya, karena lebar pisan sebenarnya Persib mampu menang. Assalamualaikum.